Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini udah 7.32, mungkin kita mulai aja ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir ya, pada event kali ini ya. Jadi, event kali ini kita akan, sama-sama ya, belajar mengenai AWS ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini yang akan sharing adalah, Bro Ben Johnson ya, yang merupakan, CTO dari Deal Java ya. Jadi Deal Java ini dulunya namanya Deal Medan ya. Jadi kalau teman-teman yang di Medan, jadi Deal Medan itu tempat kita cari voucher ya, misalkan untuk makan, untuk hiburan dan sebagainya dengan harga diskon ya. Kemudian berkembang makin besar ya. Sekarang udah ada di beberapa kota ya. Udah ada di 3 kota kalau nggak salah ya. Ada di Medan ya, ada di Medan, kemudian ada di Yap. Jakarta ya kalau nggak salah, sama di Surabaya. Jadi Surabaya. namanya berubah jadi Deal Java ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Bro Ben Johnson ya, bagaimana AWS itu membantu ya Deal Java dari dulu awalnya Deal Medan, bagaimana sih prosesnya ya sampai hingga sekarang sebesar ini dan bisa scaling ya. Jadi teman-teman stay tune aja, nanti akan ada kuis, atau yang bertanya nanti akan ada credits maupun swags dari atau souvenir dari AWS. Oke, mungkin bisa kita mulai aja langsung, mungkin sebentar, cam saya mati sebentar. Oke. Mungkin Bro Ben boleh langsung mulai aja share screen. Thank you. Oke, selamat malam semuanya. Thank you udah luangin waktunya ya malam-malam. Oke. Ini saya share screen aja ya Pak ya? Ya, share screen aja. Oke. Nampak screen saya? Oke, udah nampak. Udah ya. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit tentang saya ya. Saya perkenalkan, nama saya Ben Johnson, CTO dari Deal Java. Hari ini saya bakal maksudnya sharing aja tentang gimana kita cara handle traffic kita sehari-hari dengan AWS. Oke. Next. Nah, perkenalan sedikit tentang Deal Java. Deal Java itu founded by Anwar Yunus di tahun 2013. Namanya sebelumnya itu Deal Medan. Deal Java itu under PT Digital Media Group. Sekarang kita ada di kota terbesar di Indonesia, yaitu Medan, Surabaya, dan Jakarta. Nah, kita ingin menjadi online platform yang menyediakan daily untuk kehidupan sehari-hari gitu, gaya hidup sekarang. Nah, mungkin saya flashback dulu ya, mungkin dari tahun 2013-2014 historinya gimana sih Deal Medan itu. Nah, Deal Java itu once use share hosting. Share hosting mungkin masih sedikit. Share host itu lowest levelnya hosting gitu. Misalnya teman-teman sekalian pernah build website misalnya di lokalnya, oke? Okay? Kalau mau go online itu mesti ada satu tempat yang namanya hosting, oke? Okay? Nah, share hosting itu adalah the cheapest choice lah kita bilang untuk pemula gitu, untuk make the website live gitu. Jadi yang pertama, share hosting itu keunggulannya itu cheap and affordable, terus cocok banget untuk yang baru mau mulai startup ya. Yang kedua itu dia gampang banget di maintain ya, karena kamu nggak perlu untuk apa ya, misalnya untuk configure-nya nggak perlu ribet gitu, karena udah dikonfigur semuanya. Nah, kekurangannya itu kita itu ibarat kayak sharing sama orang satu rumah gitu. Jadi semakin banyak traffic dari satu website ya, mau website kamu ataupun website yang lain, itu bakal down servernya. Saya kalau misalnya servernya nggak mampu untuk menahan load-nya gitu. Terus juga nggak fleksibel juga untuk configuration sama upgrade. Misalnya kamu mau upgrade RAM-nya nih jadi 4 giga, tapi maksimum yang disediakan cuma 2 giga, kamu nggak akan bisa gitu. Jadi tergantung dari company hosting kamu bisa menyediakan maksimal berapa gitu. Jadi share hosting itu suitable banget untuk kamu yang pertama kali mau jalanin
online bisnis kamu ataupun early startup kamu gitu. Ini boleh jadi pilihan. Okay. Deal Java deal Maiden mulainya dari sini. Nah, ketika traffic udah mulai banyak, itu kemarin kita website kita itu, application kita itu, platform kita itu semua melambat gitu. Jadi sering down dan banyak banget yang komplain juga. Jadi kita cari solusi karena kita udah upgrade juga ya. Kita udah upgrade juga share hosting kita ke yang paling maksimum deh gitu. Cuman nggak bisa juga karena trafficnya makin gede gitu. Jadi kita perlu yang namanya satu tempat khusus buat kita sendiri, yaitu namanya dedicated server. Jadi Deal Java juga menggunakan dedicated server di tahun 2014 sampai 2016 ya. Itu di saat kita ekspor ke Surabaya. Jadi keunggulan dedicated server ini kita punya sendiri ya. Jadi kita nggak share with others. Jadi kalau memang down berarti karena traffic kita kegedean gitu. Jadi kita kan nggak ada sharing sama yang lain. Nah, terus ini semua udah diinstal. Jadi gampang untuk configure-nya. Udah dikonfigure deh sama hosting company. Oke. Jadi cuman kelemahannya itu dia mahal banget ya per bulannya, bisa sampai 500 sampai $600. Jadi kamu pakai nggak pakai juga harus bayar segitu. Jadi ya untuk early startup kurang cocok sih, maksudnya dedicated server ini. Terus not flexible juga untuk hardware upgrade karena ibarat server dedicated server ini dia itu kayak komputer fisik gitu. Jadi kalau motherboardnya cuma support sampai RAM-nya cuma 16 GB ya 16 GB karena kita juga udah pernah di dedicated server ini traffic kita udah exploding gitu. Jadi sampai kita minta pun kita pun harus buat website kita down dulu, ibarat dia harus matiin komputer dulu, gantiin RAM-nya, baru pasang yang baru gitu untuk upgrade. Nah, jadi kita bakal ada downtime juga untuk dedicated server kalau mau upgrade sesuatu, terutama di hardware-nya ya, misalnya storage limit dan memory limit. Oke. Nah, cloud server ya, di Java sekarang juga lagi pakai cloud server yaitu AWS ya. Jadi keunggulan AWS itu pay as you use ya. Jadi kamu hanya bayar sesuai yang kamu pakai. Jadi teman-teman, jadi enak banget karena kalau kamu nggak pakai ya kamu nggak perlu bayar gitu. Jadi itu hitungannya biasa per hours ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai dimatiin gitu. Jadi lumayan suitable deh untuk early startup. Habis itu kamu juga bisa punya your own space, terus flexible configuration, kamu mau utak-atik sampai gimana, terserah gitu. Karena ini servernya anggap udah milik kamu deh gitu. Terus untuk upgrade juga, ini yang gue paling suka di AWS ya. Misalnya memori kamu bisa kurang, kamu bisa upgrade sampai misalnya kayak ratusan gigabyte gitu, teman-teman. Jadi enak banget, sampai storage juga kamu bisa sampai terabyte juga nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada keterbatasan untuk memori dan storage hardware dan segala macam. Oke. Terus coba ke disadvantage-nya itu kamu butuh yang namanya ada yang resign nih? Gimana ya? Ada yang resign? Apa ini gua langsung coba bentar ya. Oke. Oh, di Q&A ya. Ya, oke. Jadi untuk AWS sendiri, kamu perlu prior knowledge. Knowledge-nya itu yaitu tentang server dan networking sebelum kamu bisa konfigurasi servernya. Tadi kan kita ada bilang nih, fleksibel konfigurasinya. Nah, kamu perlu knowledge itu. Setidaknya kayak terminal ya, komen-komen di command prompt, terminal, Linux, itu udah harus bisa gitu. Jadi, di sini benar-benar kamu dapat server kosong, kamu utak-atik sendiri gitu. Dan kamu harus install semuanya by yourself gitu. Tapi kamu bebas mau diapain gitu. Nah, terus disadvantage-nya yang lain, kamu harus benar-benar baca dokumentasi, ya, baca semua terms and condition-nya
sebelum kamu configure anything. Karena bisa aja tiba-tiba ada cost yang ya kamu nggak tahu, loh ini cost-nya datang dari mana gitu kan. Ternyata gue pakai hard disk-nya kelebihan gitu misalnya, atau ada server yang udah dihidupin tapi kamu nggak pakai gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus baca juga untuk dokumentasinya. Misalnya kalau misalnya kayak AWS juga kan ada pertama kali register kamu akan dapat free tier juga, kamu harus baca itu free tier-nya itu include apa aja gitu. Jangan langsung oh nih free jadi kamu upgrade sesuka kamu, nanti tagihan kamu bengkak gitu. Oke. Oke, jadi kenapa pilih AWS ya? Kenapa di Java pilih AWS itu karena fleksibel banget ya. Jadi ketika peak kita bisa scale up ya, di mana di server ini kita bisa scale up itu as in upgrade memori, CPU dan segala macam itu secara vertikal. Jadi kayak satu instance itu atau satu server itu bisa di-upgrade spesifikasinya. Oke. Terus itu juga bisa, itu langsung kurang lebih berlangsung 2 sampai 3 menit aja dia udah ganti memorinya gitu. Jadi nggak butuh waktu yang lama seperti tadi ya di dedicated server, itu butuh mungkin kayak berjam-jam untuk down gitu, dan kita juga nggak bisa nentuin juga kapan mau downnya, itu tergantung dari customer supportnya si dedicated server. Nah, yang kedua itu reserve instance teman-teman. Reserve instance itu apa di AWS? Nah, reserve instance itu ketika kita itu udah tahu server yang kita mau pakai itu apa, misalnya jenis apa, kalian boleh langsung kayak bayar setahun nih gitu, atau setahun 3 tahun. Nah, harganya jauh lebih murah ketimbang pay as you use gitu. Jadi dengan reserve instance kamu bisa pay a lot cheaper price. Jadi kalau kamu udah tahu, oh gue bakal pakai segini nih, mungkin di tengah jalan mungkin ada nih, misalnya di Java kan di tengah kan banyak nih public holiday, peak hour, peak period itu seperti di bulan puasa ya. Jadi peak period itu mungkin bisa di-upgrade, atau kita bisa taruh auto scaling dan load balancer gitu. Nah, auto scaling dan load balancer ini apa ya? Jadi auto scaling itu tadi kan kita upgrade server itu secara vertikal, itu maksudnya kita upgrade satu server jadi memorinya itu dan CPU-nya jadi lebih tinggi. Cuman kalau auto scaling itu kita upgrade-nya secara horizontal. Jadi kita bakal create another servers ya. Jadi kayak multiple server, bisa terserah berapa yang kamu butuhkan, dan load balancer, jadi itu dibagi loadnya across di server. Nah, terus ada lagi auto alert service. Nah, itu namanya CloudWatch ya di AWS. Nah, jadi kegunaan CloudWatch ini banyak banget ya, terutama begitu contohnya CPU kamu pas traffic-nya itu peak, itu bakal notif kamu tuh. Misalnya kalau kamu bisa develop bisa kayak simple programming, itu dia bisa langsung ke Telegram ataupun kayak ke email kamu, by default dia bisa langsung notif kamu by email gitu. Dan termasuk juga budget, misalnya kamu udah set satu budget nih untuk server kamu nih, kamu juga bakal di notif by email gitu. Nah, terus updated and ready to use services. Nah, ini maksudnya apa? Di AWS itu banyak banget itu service-service yang dia sediain yang udah ready. Misalnya contohnya recognition, itu untuk machine learning, di mana kamu tinggal pakai aja, cuman harus baca dokumentasi lagi, lihat cost-nya berapa ya. Recognition itu misalnya kayak machine learning-nya AWS, itu dia bisa image recognition. Misalnya kayak kamu tinggal upload foto sepeda gitu, nanti dia langsung tahu, oh ini sepeda gitu. Nah, seperti itu. Itu aja sih dari saya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Sharing. Oke, ada pertanyaan sih di sini sih. Ada 2. Pertama dari Andra Utama, apa yang membuat deal Java itu untuk memutuskan
menggunakan AWS dan bukan public cloud yang lain. Padahal saat ini masih belum ada data center di Indonesia. Oh, oke. Karena tadi itu saya lebih suka AWS itu karena banyak servisnya. Karena ada beberapa servis yang belum ada ya, maksudnya kita pakai di public cloud yang di Indonesia ya. Seperti misalnya kayak machine learning-nya, kayak recommendation system-nya itu belum ada gitu. Jadi kita butuh itu, dan misalnya seperti Lambda juga ya, itu di mana kamu hanya kayak serverless programming gitu, serverless. Jadi kayak kamu hanya butuh coding kamu untuk menjalankan server kamu gitu. Itu alasan saya kenapa pakainya AWS gitu. Karena banyak banget itu keuntungannya bagi kita gitu untuk scale up the business. Next ya. Pak mau tanya secara operasional apakah di Java menggunakan EC2 instance atau sudah mulai sampai serverless menggunakan kontainer dari AWS? Lalu menggunakan fitur otomasi apa saja jika otomasi? Mungkin bisa share. Oke. Nah, untuk di Java sendiri kita ada pakai ECS ya, Elastic Container Service ya, itu bermain dengan Docker ya. Jadi mungkin kontainer ini mungkin saya jelaskan sedikit. Ini kayak satu image yang udah ready untuk di ship, jadi kayak tinggal di deploy aja gitu. Jadi kamu nggak perlu upgrade komposer lagi gitu istilahnya. Udah di dalam semua di satu kontainer. Service AWS apa saja yang dipakai? Oke. Service AWS apa aja? Ini yang gua pakai itu EC2, terus RDS, S3, CloudWatch, terus CloudFront ya. Terus coba bentar ya, gua cek dulu satu-satu. Gua juga banyak banget nih. Jadi jadi service-service apa yang kita pakai di AWS tadi EC2 ya. Yang kedua itu RDS ya, itu untuk database-nya. Terus IAM ya untuk management user-nya untuk satu sama lain. Terus S3 untuk bucket-nya ya, untuk static file. Kemudian CloudWatch yang tadi saya bilang untuk notification. Terus ya, saya rasa itu aja sih. Yang lain kita nggak pakai sih. Kebanyakan di situ paling kayak auto scaling dan load balancer gitu. Oh, sama satu API gateway. Sorry. Apakah di Java menggunakan microservice architecture? Kalau iya, menggunakan Kubernetes atau container orchestration yang lain? Kalau saya pakai Docker sih, untuk saat ini belum pakai Kubernetes untuk ECS lebih tepatnya. Ini kita lagi research untuk itu. Tips menentukan instant type-nya gimana ya? Apakah start small, fast peak, baru scale up? Oh, oke. Jadi untuk instant type-nya itu tergantung. Itu lebih ke memory based atau ke CPU based. Itu harus langsung dicobain sih. Maksudnya traffic-nya gimana. Itu bisa maksudnya langsung dites, maksudnya dengan kayak load test itu di terminalnya. Apakah kalau misalnya T3, T2 micro itu lebih ada batasnya, gitu. Ada batas kreditnya, di mana kalau udah mencapai kreditnya udah habis, itu langsung down, gitu. Misalnya kamu kalau butuh yang memori pakai yang M gitu. Di roadmap di Java mau bikin fitur apa lagi, terus mau service
apalagi dari AWS buat bikin fitur itu. Wah, bentar. Mungkin Lambda kali ya, Pak Petra ya. Lambda. Jadi kita kayak pengen cobain dengan Node.js kali untuk itu. Soalnya pengen coba juga serverless teknologi yang ini baru dirambah gitu. Untuk deployment, apakah pakai code pipeline? Jika multi-instance skills, apakah ada kendala dalam deployment? Untuk deployment kita pakai GitLab lebih tepatnya untuk deployment project kita. Oke, ada lagi. Mungkin tadi presentasinya cukup singkat ya. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi sih di sini sih. Ya, tadi kupikir presentasinya panjang sih. Tapi nggak apa, kita tanya aja nanti, kita tanya jawab aja. Jadi ini ada 2 pertanyaan tapi di ini sih, ada 2 pertanyaan tapi di chat sih, di chat ya. Mas, service apa saja yang paling tepat untuk migrasi website menggunakan PHP, MySQL, dan Apache Server di set hosting ke AWS mungkin? Oke, kalau kemarin kita literally manual sih untuk pindahinnya. Karena jujur kita itu, karena kita kan terbatas banget, maksudnya kita sama sekali dulu itu kan 2016 ya, itu di Medan itu nggak tahu kita mesti nyari siapa ya, jadi benar-benar kita itu kayak download semua, terus baru migrate ke AWS gitu setelah create instance-nya gitu. Soalnya dulu 2016 itu kalau nggak salah, kalau mau ke misalnya mau tahu tentang AWS ya, itu kita mau belajar tentang AWS atau komunitasnya itu semua mau ke Jakarta gitu ya, baru bisa gitu. Karena di Medan sama sekali komunitasnya sama sekali nggak ada gitu. Jadi kebanyakan bolak-balik Jakarta untuk itu. Belum zamannya online ya waktu itu ya, masih terbang-terbang gitu ya. Iya, Masih ya. startup, tapi startup udah booming pas itu 2016. Kalau 2014, 2016 itu ya lebih parah lagi di Medan. Oke, selanjutnya ada lagi, apakah mudah config SSL certificate website di AWS? Ini dari siapa? Nggak nampak sih ini sih. Kalau saya pakai Cloudflare sih, jujur aja untuk itu. Kalau saya pakai Cloudflare untuk SSL certificate-nya. To be honest, because it's free gitu. Karena berarti di luar AWS ya itu ya sertifikatnya, berarti pakai Cloudflare ya di luar, baru nanti di belakangnya ya service AWS ya seperti itu ya. Benar-benar. Oke, saya catat dulu nama yang tanya juga. Ini sih ada yang open. Ini mungkin sedikit out of topic ini ya. Oke, untuk pembiayaan pertama, pembiayaan operasional apakah dapat dari tenan yang bergabung di deal Java atau dari pasang iklan? Jadi deal Java itu maksudnya revenue-nya dari mana sih? Ini mungkin Pak Akyar ini, dari Pak Akyar. Oh wow, oke. Mau hitung-hitungan nih. Jadi itu kalau revenue stream kita itu datang dari penjualan voucher ya. Maksudnya kayak setiap penjualan voucher itu kita kenakan komisi ke merchant. Jadi pembiayaannya itu dari situ. Nah, buat teman-teman yang mau pakai AWS juga, setelah di posisi sekarang ya, maksudnya kita untuk tahu AWS, kalau mulai satu startup itu pakai AWS itu enak banget karena biayanya kecil banget gitu. Kayaknya cuma butuh biaya domain aja sih kalau misalnya tahu cara configure-nya. Tinggal nge-host, karena kan awal-awal itu traffic belum besar ya. Jadi otomatis bisa pakai T3 Micro atau T2 Micro yang free tier. Even RDS-nya juga free tier gitu. Which is menang banyak sih pakai AWS. Oke, ini ada lagi sih. Tadi ada dibahas bahwa kita kan
harus teliti ya baca dokumentasinya ya. Nah, Benar. apakah Deal Java pernah mengalami nggak kendala ketika migrasi dari hosting ya, dari yang sebelumnya pakai hosting ke AWS? Best practice-nya apa sih, atau kesalahan apa sih yang bisa, wah rupanya jangan seperti ini caranya, mungkin boleh di-share ke teman-teman sehingga yang teman-teman yang mau migrasi bisa tidak mengulangi lah kesalahan, atau misalkan migrasinya lama, best practice-nya gitu. Oh, oke, boleh. Mungkin kalau untuk migrasinya itu bisa minta orang hostingnya kali ya untuk migrasi ke mana gitu, karena internet speed mereka kan lebih cepat. Mungkin dari AWS sendiri, gue yakin pasti ada service untuk itu. Kalau nggak salah Snowball ya kemarin. Jadi itu boleh dipakai ya, maksudnya. Tapi kena biaya juga ya, otomatis. Ya, namanya kamu mau migrasi secara cepat dan aman ya, jadi pasti ada biaya yang kamu harus bayar gitu. Nah, itu satu ya. Jadi mungkin bisa jadi dari hostingnya, mungkin dari hosting yang lama atau yang ke baru gitu. Atau ya download sendiri, upload sendiri gitu. Nah, apalagi yang paling berat itu pas migrasi kemarin itu foto-foto, itu yang paling banyak. Cuman kalau misalnya kayak file-file webnya itu atau file-file untuk kayak PHP-nya dan segala macam itu mungkin lebih kecil ya, karena untuk dependensinya sendiri itu bisa install by Composer di EC2 environment gitu. Nah, itu satu, itu dari migrasinya. Kedua itu mungkin kalau pakai AWS itu seperti yang saya bilang tadi, itu jangan sampai terlalu keenakan gitu. Oh, ternyata website saya jalan ya, memang jalan, cuman harus lihat lagi, maksudnya apakah yang kamu pakai itu berlebihan nggak gitu. Karena kalau kamu pakai yang on demand itu pay as you use ya, itu bakal bengkak tagihannya kalau kamu nggak perhatiin. Nah, itu kalau itu murni kesalahan kamu, karena di AWS sendiri dokumentasinya tertulis jelas semuanya. Nah, itu yang kedua untuk billingnya ya. Yang ketiga itu lebih ke RDS sih. Kita ini ngalamin banget ya. Ini saya ngalamin sendiri karena saya yang berdiri sendiri. Soalnya saya lumayan suka database ya. Jadi di RDS kemarin asik gimana ya, CPU powernya itu asik 100% gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya saya pakai MySQL ya, MySQL. Saya juga bingung kenapa ya bisa 100% terus. Kayak udah upgrade lagi, kayak infinite upgrade gitu, sampai billingnya itu sebulan itu bisa 2.000 sampai 3.000 dolar gitu. Jadi kayak waduh ini gawat nih. Jadi caranya itu mungkin bukan ada di servernya, tapi mungkin di query kamu gitu. Nah, itu bisa pakai fitur yang ada di AWS itu, di RDS-nya itu bisa aktifkan fitur slow query log. Nah, di sana itu dia bisa populate ya, maksudnya kumpulin semua, compile semua query-query yang lambat gitu, atau ada error, itu dia bisa notif kamu. Maksudnya, jadi kamu tinggal baca query itu, nah kamu tinggal ke MySQL kamu, cobain apakah memang benar lambat. Kalau memang benar lambat, ya di-optimize. Nah, cara optimize-nya gimana? Nah, itu bisa ditambahin index ya, atau pakai replikanya AWS ya. Kadang kan ada dua sekarang ya, NoSQL sama MySQL. MySQL kan hebatnya itu di modification-nya, write-nya. Sedangkan NoSQL itu jagonya itu di read-nya. Jadi bisa pertimbangin gitu. Tapi kalau memang database kamu udah MySQL, ya udah gitu. Nah, harus di-optimize gitu. Nah, itu bisa dengan cara nambahin index, kayak tambahin foreign key. Karena dulu kita waktu build deal Java ini kan startup itu fast pace ya. Jadi kayak ya udah deh, yang penting hasilnya jadi gitu. Jadi hasilnya jadi, memang jadi, cuman jadi lambat juga gitu. Jadi kayak waduh, website ini asik down. Jadi kayak banyak customer kecewa juga ya, kok ini website-nya ini down terus ya. Terus ada juga kayak karena down ini otomatis kan dari query itu sering rollback lagi ya. Jadi dia asik jalanin terus, otomatis kadang
vouchernya itu misalnya kamu beli 3 dapatnya 6 gitu contohnya. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang lumayan wah parah banget sih di RDS. Jadi setelah saya optimize kemarin saya cukup kaget ya karena kan saya sendiri nggak pernah lihat maksudnya kayak CPU power saya itu di bawah 20%. Itu rata-rata 20, 30, 40 gitu. Rata-rata 50 deh. Jadi pas setelah saya optimize, saya rasa udah cepet, saya upload dong, Mas ya, file query-nya dan segala macam. Itu terakhir jadi 8%. Saya bingung, ini websitenya down atau apa? Saya refresh, ternyata bisa gitu. Maksudnya ternyata memang jalan query saya dan memang cepet. Nah, sebenarnya problemnya itu memang ada di saya, maksudnya ada di internal infrastruktur kita. Jadi bisa aja bukan karena AWS ya, karena kemarin saya udah coba berkali-kali kontak support AWS-nya dan mereka juga bilang mungkin query kamu dan saya insist ya untuk gimana caranya supaya bisa gitu. Terakhir setelah di fix baru problemnya selesai gitu. Jadi setelah itu saya bisa lebih hemat cost gitu. Dan juga misalnya kalian ada event-event AWS kalian boleh ikut karena kadang bisa dapat kredit ya. Itu juga berguna banget bagi pengguna AWS karena itu sebagai kayak bahan bakar kamu di startup untuk maju terus gitu. Karena biaya server memang awalnya nggak terasa, tapi setelah kamu udah menjadi besar, itu bakal, wah, gede banget ya biayanya gitu. Jadi kredit itu benar-benar membantu banget sih. Jadi bagi teman-teman yang sering ikut acara AWS mungkin bisa dapat itu dan atau kalau nggak salah ada linknya ya, mungkin gua sharing ya untuk misalnya setelah kamu activate ya, oke. Nih saya mau analysis. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa itu saya share di kolom chat ya. Mungkin teman-teman setelah daftar AWS bisa menggunakan itu, mudah-mudahan bisa dapat kredit. Jadi bisa membantu banget untuk teman-teman yang baru mulai gitu. Jadi rate of dying-nya maksudnya kayak cost yang untuk kegagalannya itu bisa ditekan. Gitu. Question. Oke, thank you. Jadi menarik sih yang mengenai database itu ya. Jadi saya mau tanya nih melanjutkan yang tadi Bro Ben. Yang tadi kan pakai RDS. Sekarang udah pakai DynamoDB belum ya? Yang NoSQL itu di Deal Java. Oh, kita NoSQL-nya kita pakai Firebase. Oh, pakai Firebase ya. Berarti mix ya, belum pakai DynamoDB ya gitu ya. Oke. Mungkin saya menambahkan dikit ya yang tadi yang mengenai Activate ya. Jadi bagi teman-teman yang punya startup gitu mungkin boleh lihat link yang di share Bro Ben di chat ya. Di sana ada AWS Activate ya. Jadi teman-teman bisa ajukan untuk dapat kredit ya. Lumayan sih harga kalau nggak salah bisa dapat sampai ribuan USD sih. Kalau nggak salah teman pernah dapat 1000 USD sih. Jadi kalau untuk misalkan mahasiswa atau yang menghadir boleh aja sih, tapi bukan deactivate, ikut event seperti ini. Jadi bisa dapat kredit biasanya 25 USD atau di reinvent dan sebagainya. Lumayan sih bisa dapat kredit. Jadi teman-teman bisa coba dulu sih tanpa harus bayar dulu sih, start small dulu. 25 USD oke lah. Kalau untuk jalankan EC2 misalkan 2 bulan yang T2 mikro masih oke sih. Jadi bisa start dulu sih seperti kata Bro Ben tadi sih. Ya. Okay. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak bangun startupnya gitu di AWS. Oke, kemudian ada lagi nih untuk standby instant bagusnya bikin 1 atau 2 ya. Pas peak baru scale jadi 3 atau bagaimana? Mungkin kalau boleh mungkin boleh share di lebih detail bagaimana Deal Java pakai sih berapa instant sih EC2-nya, bagaimana sih scalingnya mungkin boleh sharing kalau boleh sesuai pertanyaannya. Nah, boleh. Nah, kita kan so far
ada banyak ya, maksudnya kita juga pecah servernya ya. Jadi untuk front end ya, front end instance, terus ada juga untuk back end-nya ya. Itu semua proses-prosesnya. Terus kita juga kan ada kerjasama dengan Tokopedia dan Shopee. Jadi ada public API itu terpisah juga ya. Terus kita itu banyak ya, kita bisa bilang kayak microservice partial, tapi enggak juga sih. Ini kayak mungkin lebih ke ngasal ya. Jadi kita baginya seperti itu, front end, back end, terus ada yang public API. Nah, untuk standby-nya sendiri itu tergantung sih. So far kita standby-nya itu ada 2 atau 3. Tapi itu hanya di bulan puasa aja sih. Kalau enggak, kita cukup 2 sih. Kalau apa, mungkin scale jadi 3 gitu. Oh, berarti 2 yang tipenya cukup tinggi ya harusnya. C5 gitu loh, C5 extra large gitu ya. Kita pakai M sih. M ya? Ya. M itu kan balance ya. Ya. Terus satu lagi mungkin bagi teman-teman tips juga ya. Ini juga yang kendala di Java kemarin di EC2 ya, mungkin EC2 ini Elastic Computing Cloud ya. Itu salah satu produk dari AWS itu untuk server ya. Ini kita kemarin karena nggak tahu ya S3 itu buat apa, itu karena awal-awal banget, karena kita nggak ada informasi sama sekali mau belajar dari mana gitu ya, walaupun ada internet sih, nggak ada alasan sih itu. Jadi storage kita itu gede banget untuk satu EC2 gitu, bisa sampai 500 giga gitu kan, itu gila banget gitu. Buat apa 500 giga, mau nyimpan apa gitu. Soalnya kan kalau file-file misalnya HTML, PHP, Python dan segala macam itu kayaknya hitungan kilobyte ya. Nah, biasa gambar yang paling gede gitu, gambar, video dan segala macam. Nah, karena kita clueless untuk itu, kita nggak tahu bahwa S3 itu sangat berguna. Jadi kita pakai EC2 nampung semuanya. Nah, jadinya itu juga beban untuk billing kamu. Jadi ya, billing kamu bakal bengkak karena storage yang ada di OBS ya, di volume-nya itu lebih mahal ketimbang kamu pakai S3 gitu, S3 bucket. Nah, jadi saran saya, kalau yang file-file static kayak image, video, dan segala macam yang jarang berubah, itu ditaruh aja di S3. Karena itu jauh banget bedanya. Itu juga salah satu yang kita minimize cost-nya pada saat kemarin. Itu, ya gila banget sih perubahannya setelah itu. Oke, jadi untuk file-file yang untuk static, misalkan aset dan sebagainya, boleh aja teman-teman lempar ke S3 ya. Kalau karena satu aja, kalau instannya 2, nah itu kan nggak bisa sharing sih. Karena masing-masing kan taruhnya di EBS ya. Jadi itu jadi tightly coupled sih. Jadi kita pindahkan ke S3 untuk object storage. Atau pilihan lainnya bisa pakai misalkan EFS kalau mau yang namanya file sharing ya gitu ya. Benar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk quiz. Silakan aja, mau di chat, mau open mic juga boleh. Bentar ya, yang tadi yang 3 tanya pertama itu dapat kredit 25 USD. Karena nggak bisa chat di sini, nanti saya chat aja masing-masing ya sebelum berakhir. Jadi kodenya itu nanti dipakai aja, di redeem aja di account teman-teman masing-masing ya. Jadi tinggal redeem, lumayan sih 25 USD sih. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita ke quiz? Oke, ini share resep config auto scale-nya. Nah, tadi kan ceritanya kan ada auto scale-nya kan ada pakai auto scaling group ya. Nah, auto scaling group-nya itu apakah berdasarkan CPU, network in out, atau request per instant, atau pakai metriknya gabung? Mungkin boleh share nggak pertanyaan dari Bro Jimmy ini? Oke, thank you untuk question-nya. Kalau kita lebih ke memori ya, karena traffic kita lebih ke memory base, makanya kita pakai M juga ya. Jadi
untuk autoscale-nya itu kita based on memory purely gitu. Untuk CPU lebih ke RDS-nya sih gitu. Untuk CPU. Kalau kita problemnya itu ada di memori untuk EC2 gitu. Jadi tergantung kondisi kamu, maksudnya lihat trafficnya kepakainya di mana gitu, CPU kah, memori kah gitu. Oke, berarti scale-nya berdasarkan memori ya. Berarti Iya, kalau itu berdasarkan dicek. memori kan scale EC2 instant ya. EC2 Hmm. instant itu kan berarti kan dia pakai metrik ya. Dan memori itu kan secara default kan tidak di-push, berarti kan pakai unified CloudWatch agent dulu, push dulu ke ke CloudWatch dulu ya, baru pakai metrik itu ya. Karena memori Ya, kan secara default kan nggak di-push ya oleh ya CloudWatch ya. benar-benar. Ya, cuma CPU aja sih. Ya, CPU, network in out sama beberapa Ya, memori itu benar-benar. kan nggak ikut sih, itu Ya. sih. Oke, ada lagi pertanyaan silakan aja, feel free aja. Mungkin ada teman-teman mahasiswa juga boleh, misalkan misalkan pertanyaan yang lain juga boleh sih, feel free aja selama terkait dengan penggunaan AWS Cloud ya. Oke, mungkin saya yang tanya, mungkin kalau ini kan AWS kan udah pakai beberapa tahun ya. Nah, di deal Java itu timnya itu kalau boleh tahu bagaimana sih berapa orang yang handle cloud AWS ini, kurang lebih berapa orang timnya yang handle infranya? Oh, untuk infranya sebenarnya nggak banyak sih, kurang lebih 3 orang ya, 4 orang termasuk saya. Tapi saya lebih ke database-nya sih. Saya karena concern banget sama data ya. Maksudnya kan itu yang paling penting ya kalau di satu startup ya. Data itu paling penting ketimbang yang lain gitu. Karena kalau ketika data hilang, otomatis gimana ya gitu, kayak salesnya hilang dan segala macamnya hilang. Jadi saya juga sering kayak ya setup, maksudnya kayak update terus untuk RDS dan segala macamnya. Kalau yang lain, kalau tim saya yang lain itu lebih ke research sih, research misalnya pakai kita harus pakai ECS sekarang gitu, container service mungkin lebih gampang gitu untuk deployment-nya. Karena kalau misalnya isi itu jadi lebih udah maksudnya kayak lebih susah gitu. Karena apa-apa misalnya kalau ada dependensi mau install dan segala macam gitu. Oke, berarti di RDS-nya ini menarik sih, karena kan datanya kan semua pakai RDS ya, yang MySQL ya. Nah, di sana ada bagaimana sih strategi backup-nya gitu? Strategi backup-nya kan data itu kan penting kan, apakah di backup ke region lain juga, apakah menggunakan automatic backup sehingga bisa restore point in time, atau juga, wah jangan pakai itu aja lagi, kita simpan lagi manual snapshot-nya, misalkan mau simpan 1 bulan atau 2 bulan. Kira-kira strategi backup-nya RDS ini apa? Karena tadi ceritanya kan RDS ini penting banget ya data. Bro Ben perhatikan banget ya RDS ini ya. Ya, benar. Jadi lebih ke snapshot kalau across region kita enggak sih. Cuman lebih automatic backup ya snapshot-nya. Cuman itu juga jadi maksudnya kita ketika melakukan perubahan ya, apalagi di database itu karena krusial banget ketika kolom dan table berubah dan segala macam di database berubah, otomatis bakal affect the application layer gitu. Jadi kita harus backup dulu gitu di di database-nya. Jadi kayak kalau something happen di database kita bisa restore dulu yang lama gitu. Kalau misalnya kayak nggak cocok gitu. Jadi itu satu, kita create snapshot-nya, dan juga kalau bisa yang backup yang lama mungkin bisa dibuang ya. Jadi kayak tinggalin mungkin 1-2 backup gitu. Karena itu juga makan billing kamu ya untuk snapshot-nya. Jadi lebih ke situ sih, sama automatic backup tiap malam. Oke, berarti automatic backup di keep lah ya selama beberapa hari, karena automatic backup kan bisa sampai maksimum 35 hari ya. Mungkin kalau ada kebutuhan lebih ya
ditambahkan dengan manual snapshot ya gitu ya. Benar, karena kalau misalnya ada perubahan database aja, misalnya kayak major change kan di database-nya, itu kita wajib snapshot sih. Jadi kayak jaga-jaga, waduh nanti hilang pula, atau kayak waduh ini errornya di mana kan nggak tahu gitu misalnya susah dicari, ya udah kita yang penting jangan kebakaran dulu deh. Jadi kayak apa dulu kita solve dulu gitu. Karena kalau misalnya waktu kita udah deploy ke production kan otomatis kan everything udah di live gitu. Jangan pula error 500 dan atau gimana, itu kan bakal gawat gitu. Pasti kita butuh waktu untuk solve error 500 itu atau kayak database-nya error gitu ya. Cara paling cepat itu restore snapshot yang tadinya sebelum ada perubahan kolom gitu. Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Silakan sebelum apa? Ada lagi sih di Q&A sih di sini sih. Apakah proses server ke AWS ini agak kurang paham sih. Apakah proses migrasi server ke AWS bikin baru atau migrasi? Kalau migrasi seperti apa migrasinya? Oh, mungkin gini sih. Saya tangkapnya mau dikoreksi ya. Jadi ketika dimigrasi ke AWS, apakah misalkan VM, apakah cuma live and save aja ya, atau kita bikin baru aja ya, bikin baru OS baru, kita install baru, atau image yang udah ada di servernya misalkan pakai VMware atau apapun, image-nya kemudian diimport pakai VM export import. Mungkin itu sih pertanyaannya sih. Oh, oke. Kalau gue sih kemarin ya, karena gue jujur aja no knowledge ya untuk gimana kita bakal kayaknya 2016 ya, 2016 kemarin kita belum sampai maksudnya create virtual machine itu ya, maksudnya kayak Docker atau container. Jadi otomatis itu kita kayak literally kayak download ke local terus migrate gitu. Migrate manually gitu, kayak ya begadang gitu untuk upload satu-satu ke S3-nya, ke EC2-nya gitu, kayak literally. Makanya kita kenapa tadi EBS-nya bisa bengkak ya, itu karena kita ambil satu folder kita, maksudnya working directory kita, web kita, itu langsung dimasukin ke EC2 gitu. Karena kita awalnya cuma jujur satu EC2, satu RDS aja, literally. Itu ya ngakak sih, maksudnya kayak EC2, RDS, udah, yang penting bisa jalan, udah, gitu. Tapi nggak tahu, maksudnya itu awal-awal sama sekali kita nggak tahu fungsi AWS itu kerennya apa, kita nggak tahu. Yang penting cloud based gitu. Yang penting start dulu ya. Yang penting start dulu. Yang penting bisa upgrade, bisa jalan, nggak down, udah gitu. Terakhir ya jatuhnya di billing gitu. Jadi migrasinya itu lebih ke, kalau gua manually kemarin. Tapi kalau dari AWS bisa banyak cara sih, banyak banget. Nah, maksudnya dia ada service untuk itu, dan dari tempat hosting kamu yang dulu juga harusnya bisa melakukan hal yang sama sih, untuk pindahin data kamu ke EC2. Yang penting kamu kasih IP-nya dan segala macam gitu, untuk copy ke sana. Atau kalau bisa kita nggak tahu gimana caranya, coba aja nanya kira-kira apa yang mereka butuhkan. Kalau kita mau migrasi, misalnya kalau IP, ya kamu lihat di mana IP EC2-nya, dan seperti itu. Dan satu lagi, mungkin tips untuk di AWS, harus pakai Elastic IP sih, karena AWS begitu EC2 instance yang mati, otomatis IP-nya berubah.
dan berubah terus. Nah, itu bakal efek kalau kita pakai CDN ya, karena kita CDN-nya kayak Cloudflare atau CloudFront itu kan pakai API yang sama, oke? Atau misalnya kayak kamu ada kayak third party ya, seperti kerjasama sama API third party, kayak kita ada Tokopedia dan Shopee, otomatis mereka ada whitelist IP kita gitu ketika kita melakukan post request gitu. Terjawab nggak ya, Arnold? Oke, mungkin boleh di chat aja. Oke, jadi migrasi ini sebenarnya cukup menarik ya. Ada saya menambahkan aja, mau dikoreksi juga. Jadi strateginya ada banyak ya. Jadi migrasi ini bisa live and save aja. Bisa aja ketika migrasi aplikasi yang kita yang monolith itu ya kita refactor ya. Kita refactoring lagi, di mana effortnya jauh lebih besar ya dari sekedar VM kita misalkan di provider A, ya udah kita pindah ke AWS, ya udah itu live and save ya. Tapi kan belum refactoring ya, misalkan dari kita pecah-pecah menjadi microservice, kemudian kita decoupling dan sebagainya. Jadi migrasi ini topik yang menarik sih sebenarnya sih, bisa dibuat ke satu sesi tersendiri sih. Bahkan di AWS Classroom ya, untuk trainingnya ada materinya sih, khusus untuk migrasi itu kalau nggak salah kelasnya itu 3 hari sih. Jadi cukup luas sih migrasi ini sih. Oke, kemudian ada lagi, apakah deal Java itu kan pakai AWS ya, misalkan di region A ya. Nah, apakah ada proses disaster recovery-nya? Mungkin kalau saya tambahkan pakai multi region nggak? Misalkan kalau pakai region A, region itu kan bisa aja kemungkinan fail ya. Walaupun kemungkinan kecil, kita bilang ada 3 availability zone. Kalau 2 zone bermasalah, masih ada 1 zone, ya. Nah, tapi bisa aja kan region itu failure, ya. Nah, bagaimana sih ada strategi disaster recovery-nya nggak? Mungkin pertanyaan itu sih dari Bro Willianto nih. Oh, oke. Untuk disaster recovery sendiri, to be honest, kita across zone aja ya, availability zone. Untuk cross region kita nggak ada. Maksudnya kita belum ke sana gitu untuk disaster recovery. Jadi masih pakai AZ-nya aja. Kalau region-nya kita enggak. Oke, berarti masih jalan di single region ya berarti ya? Benar, single region di Singapura. Tapi kalau database-nya berarti kan udah di snapshot, itu tetap juga di Singapura region ya, belum ada di belum. Di replikasi. Soalnya kita ada manually backup juga. Oke. Kita mau jualan apa? Sosis ya Oke, jadi berarti masih ada manual backup lah ya, misalkan kita connect ke RDS-nya, kemudian kita backup juga keluar lah misalkan ya. Oke. Kemudian ada lagi nih RDS juga sih, banyak RDS. RDS ini database menarik sih, banyak. Kalau untuk data application sama kompresi backupnya bisa berapa ya di sini dari Broto Yurwintoro ini? Kalau dedup sama kompresi backupnya bisa berapa? Maksudnya gimana? Maksudnya kompresi backup? Kurang apa juga sih? Mungkin gini, database-nya misalkan gini, misalkan 10 giga, habis di backup dia berapa sih? Apakah bisa lebih kecil? Jadi ini kompresi backupnya sih. Oh, oke. Coba tak lihat dulu. Sih, langsung buka. Nah, kalau backupnya ya, itu tergantung SSD yang kamu pakai sih. Itu kalau SSD yang kan waktu pertama kali kita create RDS ya, itu kita kan ada yang namanya pilih provision IOPS, SSD general purpose, itu udah segala macam. Terus kita ada nentuin berapa giga kita mau pakai. Itu ya
snapshotnya segitu juga. Oke. Jadi mungkin 1:1 ya berarti. Ya, 1:1 itu pertanyaan menarik sih. Saya juga belum kepikiran siapakah ada deduplication atau kompresinya sih. Nanti habis ini harus buka docs lagi sih. RDS juga. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bro Jimmy. Kreditnya harus berkali-kali nih. Paling banyak tanya. Iya, gila loh. Ya. Mengenai ini dua sebenarnya sama ya, kita satukan aja bro. Mengenai resep auto scale-nya itu di set berapa persen ya supaya proses auto scale-nya baru bisa mengcover traffic-nya. Mungkin misalkan gini, RAM-nya misalkan pakai 16 GB. Kira-kira berapa persen sih udah mulai scale ketika memorinya, sama tips atau metrik yang lain yang perlu diperhatikan ketika menentukan proses auto scaling itu, baik ketika scale out-nya maupun ketika scale in-nya gitu. Oke. Jadi untuk kalau dari kita 60%. 60% untuk supaya untuk dia udah scale. Terus untuk metriknya itu kalau di kita itu udah otomatis memori, kedua itu CPU sih. Nah, jadi mungkin di monitoringnya kan bisa dilihat itu maksimum dan segala macam itu kapan peak hour-nya. Jadi kita bisa set up gitu untuk kira-kira kapan sih yang peak hour-nya gitu. Kayak misalnya di Java ya. Di Java sendiri itu kan kita ada synchronization system ya untuk para merchant. Merchant kita kan ada apps untuk scanner voucher kita. Nah, setiap jam 9 pagi itu kita itu peak hour gitu. Jadi kayak semua merchant itu satu Indonesia kayak synchronize. Jadi kita harus prepare untuk itu. Tapi rata-rata itu sama gitu. Itu satu. Itu karena itu kita dapat ya. Tapi kalau misalnya kayak bulan-bulan tertentu yang rame ya, kayak yang lumayan rame kayak bulan puasa, bulan pas Natal itu juga kita mungkin skill up-nya mungkin nggak sebanyak synchronization, tapi lebih ya mungkin scale up-nya mungkin lebih dikit gitu. Kalau saya mungkin yang jawabannya dari berapa persen? 60%. Tips atau metrik berarti itu CPU dan memori sih. Kalau yang T3, T2 itu berarti kredit juga ya. Berarti lebih ke memori ya, lebih ke memori sama ke CPU ya. Berarti kalau dia kan jam pagi itu tinggi, berarti scalingnya selalu di pagi ya gitu ya. Benar. Tapi kan nanti hilang lagi sendiri kan. Kalau memang tiap pagi berarti pakai metrik atau pakai scaling. Kalau kita tahu misalkan tiap pagi tinggi berarti kan bisa kita setting misalkan jam 8 sampai jam 9 antara jam 8 sampai 9 scale out, habis jam 12 kita scale in lagi. Jadi bisa berdasarkan time base juga ya. Oke, bisa. Oke, ini ada lagi dari Bro Willianto. Ini rahasia. Kalau nggak boleh guys tahu, nggak usah jawab. Berapa rata-rata tagihan bulanan Del Java dengan menggunakan AWS Service saat ini? Dan service apa saja yang dipakai dengan tagihan tersebut? Tadi udah disebut sih sebenarnya sih kalau service-nya. Oke, silakan bro. Bentar ya, tak cek dulu. Itu mau tagihan tahun berapa nih? Nah, jadi tahun berapa? Tahun 2016, 17. Ya, harus detail ya. Bulan ini sama bulan lalu kan bisa beda ya kan? Iya, benar. Ya, kira-kira. Kalau setelah udah tahu ya, kalau saat udah tahu ya, itu kita bisa hebat banget ya. Itu bisa 100 sampai 200 ya untuk bulanannya. Tapi itu belum include, maksudnya 100 sampai 300 ya. $300. Itu belum include reserve instance. Karena kita ada beli reserve instance. Karena kalau misalnya dibilang rata-rata dengan reserve instance itu 500-an sampai 600. Kalau di tahun yang kita masih nggak tahu apa-apa, masih baby step, itu bisa sampai 2000.
lumayan ya. Dari udah saving lebih dari setengah ya di sini ya. Iya, benar. Nah, kalau boleh tambahin, itu ada tips juga ya. Itu kan di service-nya AWS ada Trusted Advisor, itu juga boleh pakai sih. Cuman kalau support-nya enggak yang bisnis, dia nggak muncul semua gitu. Maksudnya kayak Trusted Advisor ini kasih kita apa namanya? Kan di AWS itu ada beberapa pilar kalau salah ya. Ya, Nah, dia kasih beberapa terkait cost sih. Terkait ya cost, terkait performance, security, service limit, sama fault tolerance. Ada 5 sih. Tapi kalau mau pakai lebih ya harus support plan-nya dinaikkan. Nggak bisa pakai yang free. Tapi yang free juga udah lumayan sih. Misalkan benar. instannya itu kita provision 4 core, RAM-nya 16. Rupanya cuma rata-rata cuma 20% dikasih. Over nih, rupanya rata-rata cuma gini. Boleh dong diturunin misalkan kedua core RAM-nya 8 aja. Misalkan seperti itu sih. Trusted Yes, advisor ya. benar. Ya, Ya, itu dia kasih kita insight untuk optimize gitu. Jadi kita bisa tahu kira-kira apa aja sih yang nggak beres maksudnya di AWS environment kita. Maksudnya kayak yang jebolin billing deh gitu istilahnya. ya. Memang cost optimization ini kan harus dari awal 2000-an menjadi 600 700 kita bilang. Memang satu effort yang terus continuous ya, bukan udah berhenti aja. Pasti kita terus mencari kan tentunya apa sih yang bisa dioptimize, tentunya Benar, tetap terjaga performance-nya, security-nya dan sebagainya. benar, benar. Sesuai dari 5 pilar yang well architected itu ya. Jadi ada Ya, benar. operation excellence ya kan, security, Hmm, reliability, performance sama cost ya kan. Jadi jangan cost-nya benar. rendah tapi nggak secure juga ya kan, nggak guna juga. Jadi Yes. semua itu harus sinergi lah. Ya, Jadi teman-teman boleh lihat yang namanya well architected framework. Jadi itu sama-sama harus apa sih? Semua itu sinergi sih untuk kinerjanya bagus, aman, cost-nya juga reasonable gitu sih. yup, Oke. benar. Benar banget. Oke. Terus bisa pakai AWS budget juga, create budgetnya. Itu juga bisa. Ya, AWS budget ya kan. Mm-mm. Jadi ketika budgetnya udah lebih, minimal kasih kirim email atau kirim satu notif ya, timnya minimal bisa cek ya, budget saya misal Benar-benar. sebulan 200. Kenapa sih tiba-tiba bisa udah lebih ya dari 200 ya? Bisa aja Mhm. misalkan kita pakai service, rumah service kita kena di hit ya kan. Jadi traffic Benar. out-nya jadi banyak. Yuh, kenapa tiba-tiba Yep. traffic out-nya banyak ya? Rupanya ada DDoS dan Yes. sebagainya. Yep. Mungkin itu sih. Oke, ada lagi? Kalau gak ada lagi, mungkin kita tunggu 1-2 menit ya. Kalau gak ada lagi, mungkin nanti saya akan share link ya di sana ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung buka, pakai HP juga bisa. Ini form aja ya. Bentar, saya buka dulu ya. Saya pastikan dulu di sini. Nah, jadi teman-teman bisa isi ya. Nanti kalau udah isi, nanti bisa saya lihat aja siapa yang paling cepat, yang 3, yang benar paling banyak ya. Nanti saya catat emailnya, nanti teman-teman akan di email sih, isi formnya sih, akan dapat swag sih atau souvenir dari AWS sih. Oke, udah 8.35, mungkin saya taruh di chat aja ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, oke, bentar ya. Saya send aja linknya ke sini. Oke, udah ready teman-teman, siapkan dulu, langsung klik aja. Jadi ada pemenangnya nanti langsung kita lihat ya nanti ya. Saya lihat di chat ya linknya ya. Oke, oke, silakan mungkin boleh 5 aja sih. Coba boleh diisi sampai saya pantau. Untuk broadband nggak usah isi ya, nggak boleh isi. Oh iya, iya. Oke, oke. Mana tahu bisa menang Menang juga. juga. Tenang, nanti ada, janganlah. Kita jangan Waduh. isi. Bentuk ya peserta aja. Oke, oke. Oke, kita tunggu bentar ya sampai lihat ada pertanyaan enggak. Harusnya linknya udah bisa dibuka Iya. sih. Kalau ada kendala info ya, harusnya formnya bisa buka sih, tempat saya bisa buka sih. Oke, udah ada tuh 3 yang masuk ya.
Kita tunggu lagi ya. Ada 3 yang masuk. Oke. Responnya 5. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita tunggu beberapa menit dulu ya. Udah 10 yang masuk, nanti kita sama-sama lihat aja. Average score-nya rata-rata 30 sih di terakhir sih. Oke. Tadi yang hadir ada 20-an, 30. Kita tunggu bentar ya. Oke. Average score-nya juga masih 30. Udah 11 ya. Oke, ayo. Belum ada yang benar semua nih. Mungkin ini 91. Oke. 11 respon. Oke, ada 14, 837, kita tunggu lagi ya, 1 menit lah mungkin. 38 ya. 1 menit lagi, 839, kita sama-sama lihat ya. Ada yang raise hand nih, ini Muhammad Adinila. Mungkin boleh di chat ada permasalahannya apa. Ini ada raise hand sih. Mungkin boleh aja di chat sih. Oke, udah 17 ya. Bentar lagi, udah 17 responden sih. Dari 30, tapi ada yang chat juga katanya nggak bisa buka. Berarti internetnya kurang bagus sih, 17 orang bisa. Belum beruntung berarti. Oke, udah 839, saya share screen ya, boleh ya? Saya share screen, kita sama-sama lihat aja ya. Oke, ini ya. Oke, udah 21 ya sekarang kita lihat ya. Average score-nya ini, bentar, loading aja. Oke, kita coba review answer ya. Jadi ini urutannya ya, siapa yang pertama jawab dulu ya. Kita cari dulu yang 50 ya nilainya. Oke, jadi dari yang 21 kita cari dulu yang nilainya 50, ada gak? Oke, ini ya, yang nilainya 50. Nih, 1 ya, kita catat. Aku Mas Jimmy, gila. Gak boleh lagi ini harusnya. Udah dapat kredit, oke, Mas Jimmy 1, yang 50 ya. Kita cari dulu yang 40 ada gak ya? 20, 30. Tadi ada 1 yang 40 kalau gak salah. Oke, ini ada lagi 52 ya. 17 sama 18 ya. Ini berdasarkan urutan sih ini sih. Ya, 17 sama 18. Kita lihat 17. Ya bareng. Ya, 17 ini dia. Mas Caya Widi kopi. Oke. Oke, satu lagi yang nilainya 50 ya. Oke, yang nilai 50. Oke, Mas Tadi inilah. Wah, tadi raise hand ini. Raise hand, saya menang nih linknya. Oke, jadi ada 3 ya. Bro Jimmy, Caya Widi, sama Daniel lah. Ini emailnya pastikan udah benar ya di sini ya. Oke, saya taruh di sini. Oke, saya taruh dulu pemenangnya. Oke, 3 ini ya. Oke, pastikan emailnya udah benar. Saya juga taruh di sini. Oke, jadi nanti akan ada email ya dari tim Block 71 mungkin. Cek aja emailnya, nanti ada form yang perlu diisi ya. Nama, alamat, nomor telepon untuk pengiriman Swax-nya. Oke, mungkin itu aja untuk event kita hari ini ya. Kita lumayan juga 1 jam 10 menit juga. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan mungkin 1-2 pertanyaan atau tadi terlewat juga boleh. Oke, silakan kalau nggak ada kita 2 menit lagi deh kita akhiri. Oke.
Thank you. Semoga membantu menjawab juga. Semoga bermanfaat. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu aja. Mungkin sebelum kita kirim mungkin teman-teman mungkin boleh apa? Ini nggak nampak ya? Oh ya, dari panelisnya nggak nampak sih, beda sih. Oke, sip. Oke, jadi kalau nggak ada mungkin ini ada form ya untuk form feedback-nya ya. Jadi mungkin boleh diisi ya sesuai di chat ya. Udah ada di chat mungkin boleh diisi form feedback-nya. Misalkan apakah waktunya udah sesuai, misalkan yang jam 19.30 atau hari jangan hari Senin, misalkan hari Sabtu aja atau topik-topiknya ya. Jadi silakan aja diisi formnya sesuai dengan yang udah ada di chat ya. Jadi mohon aja diisi untuk feedbacknya biar nanti ada perbaikan ke depan. Misalkan dari either by topik, dari timing, atau swags-nya kurang banyak, atau mau semua peserta dapat, misalkan. Itu juga saran. Kreditnya jangan 25 aja, kreditnya misalkan mau 100 misalkan. Mana tahu bisa dipenuhi, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada lagi mungkin itu aja untuk event kita kali ini. Terima kasih kepada Block 71 yang udah bantu arrange ya untuk event ini dan terima kasih juga kepada Bro Ben yang udah sharing ya Thank you, Pak Albert. pengalamannya Thank you, Plus 71. bagaimana implementasi AWS di Deal Java ya. Jadi selamat kepada teman-teman yang udah dapat kredit ya 25 USD ya. Tadi udah ada yang chat ya, kalau belum tahu cara pakainya nanti chat saya aja atau chat di grup aja sih. Nanti kita bisa discuss lah gimana pakai kreditnya. Lumayan sih kalau yang mahasiswa untuk tugas untuk server juga oke sih. Gitu sih. Oke, sama yang dapat swags tunggu aja emailnya ya. Nanti akan ada email dari Block 71 biasanya. Jadi formnya diisi ya untuk dapat swags-nya lah, tunggu aja. Swags-nya menarik bagi yang udah pernah dapat. Oke, thank you semuanya ya. Satu lagi terakhir ya, ada ini formnya diisi ya. Kemudian untuk acara berikutnya mungkin boleh follow Instagram Block 71 ya. Ada Block 71 Jakarta, Bandung sama Yogyakarta. Sama satu lagi teman-teman bisa join di AWS User Group ya di sini ya. AWS User Group di sini. Oke. Saya copy lagi sekali. Jadi teman-teman ada Telegram, silakan aja join di sini ya. Ya, jadi untuk event berikutnya ya, nanti akan ada pengumuman di sini ataupun misalkan ada yang bisa dapat training gratis misalkan. Nah, itu sih. Sama satu lagi sih, sebentar ya, saya share screen ya mungkin ya. Bentar. Ini info juga sih, menarik sih. Bentar, terkait AWS ya, bentar ya. Saya share screen dulu bentar ya. Oke. Oke, saya share screen lagi, sebentar aja. Jadi untuk teman-teman yang profesional ya, yang udah profesional, udah bekerja, mungkin mau belajar AWS lebih jauh ya. Nah, ini boleh join program dari AWS ya di sini ya. Oke, boleh join ini ya. Cari aja di Digitalent Kominfo pelatihan Pro Academy. Jadi untuk teman-teman yang udah bekerja ya, yang udah tamat ya. Sebelumnya udah yang udah fresh graduate. Jadi kalau teman-teman yang udah bekerja mau dapat training AWS yang resmi, yang biasanya harganya cukup lumayan, nah ini bisa free sih. Jadi boleh daftar di sini, ada 2 ya di sini. Yang pertama adalah Cloud Architecting. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai, boleh daftar di ini ya, cari aja Digitalent Kominfo. Daftar yang Cloud Architecting. Kalau mau yang lebih advance dikit, yang udah tahu Cloud Architecting, boleh join yang Cloud Operation atau SysOps di sini ya, Sysadmin di sini, SysOps ya. Jadi pendaftarannya sampai 31 Juli dan pelaksanaannya adalah secara online juga ya. Jadi Agustus sampai Oktober sih. Jadi dimanapun bisa, di Medan, di Jawa, di manapun bisa ikut sih. Dan ini 100% gratis ya. Jadi dapat training AWS gratis dibiayai dari Kominfo ya. Oke, mungkin itu aja infonya. Oke,
Oke, thank you semuanya yang udah hadir pada malam ini. Sampai jumpa kita di lain kesempatan ya. Thank you semuanya atas kehadirannya. Thank you semuanya. Thanks for having me, Thank guys. you semuanya. Thank you. See Okay, you. stay Good night. safe everyone. Yep. Good night. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.